Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mengikuti diskusi tugas ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Andi Radia Adharsyad. Kedua ada Anjun. Ketiga Ainul Afni, Devita Dwi Lestari. Dan yang terakhir Nurul Asisa Fatimatul Zahra. Masuk pada materi yang berjudul sistem pendukung keputusan. Fokus sistem informasi. Sistem informasi ini terdiri menjadi 5. Apa saja fokusnya? Yang pertama ada sistem pakar, fokus terhadap pengetahuan dari pakar. Sistem pendukung keputusan ke interaktif. Sistem informasi eksekutif, informasi bagi eksekutif. Sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi bagi manajerial dan end user. Dan yang terakhir ada sistem pengolahan transaksi. Di sini fokusnya pada data-data aktivitas bisnis. Apa itu end user? Jadi end user itu pengguna terakhir atau pengguna langsung. Keputusan ialah sebuah pengakhiran dari pemikiran atau sebuah problematika untuk memecahkan suatu masalah. SPK sistem pendukung keputusan yaitu sebuah aplikasi CBIS, Computer Based Information System, atau dalam bahasa Indonesianya sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh user seseorang untuk dukungan keputusan. Lanjut ada struktur keputusan. Struktur keputusan ini terdiri menjadi 3. Yang pertama ada keputusan terstruktur, keputusan tidak terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Keputusan terstruktur bersifat berulang dan sering, contohnya seperti inventory reorder atau sebuah pemesanan barang. Kedua ada maksudnya keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat baru, namun tidak ada metode untuk menangani masalah ini. Contohnya seperti reorganisasi perusahaan. Dan terakhir ada keputusan semi terstruktur. Keputusan ini sebagian prosedurnya dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk memastikan sebuah keputusan. Contohnya seperti jadwal produksi. Dan yang terakhir ada tahapan pengambilan keputusan menurut Herbert Simon. Ada 4. Yang pertama ada intelligence, yaitu mengenali sebuah masalah. Kedua ada desain, yaitu tahap atau cara untuk memecahkan sebuah masalah. Ada choice, yaitu memilih atau memilah-milah alternatif yang baik. Dan yang terakhir implementasi, yaitu pengawasan dan koreksi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu proses pemodelan pengambilan keputusan, penyederhanaan asumsi-asumsi, validasi model realita, tahap inteligensi, tujuan organisasi, prosedur pencarian dan pengamatan, pengumpulan data, identifikasi masalah, kepemilikan masalah, klarifikasi masalah, pernyataan masalah. Pernyataan masalah, tahap desain validasi model realitas. Rumusan model, pengumpulan kriteria pilihan, mencari alternatif, prediksi dan pengukuran hasil. Lanjut di alternatif. Tahap pemilihan, pembukuan, pengujian,
pembuktian, pengujian solusi yang diusulkan, solusi model, analisis sensitivitas, pemilihan alternatif terbaik, rencana implementasi. Rencana implementasi itu implementasi dari solusi. Lanjut di bagian sistem pengambilan keputusan, decision support system atau DSS adalah susun sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mencari informasi tentang suatu masalah secara lebih spesifik. Lanjut yang kedua, DSS menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam mencari masalah semi struktur. Yang ketiga, informasi tersebut dihasilkan dalam bentuk laporan periodik dan khusus, output model matematika dan sistem pakar. Lanjut yang keempat, penambahan terbaru pada konsep DSS adalah sistem pendukung keputusan kelompok, Group Decision Support System GDSS. Lanjut di bagian sistem pengambilan keputusan 2. Sistem pengambilan keputusan 2 menyediakan dukungan informasi interaktif bagi para manajer. Kapan proses pengambilan keputusan. Lanjut di SPK. SPK menggunakan model-model analitik basis data khusus buat pikiran manajer sendiri. Perkenalkan, nama saya Ainul Afni. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Anjun, yaitu konsep DSS. Konsep DSS dimulai pada tahun 1960-an dengan time sharing komputer di mana untuk pertama kalinya pemakai dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa melalui spesialis informasi. Kedua, tahun 1971 istilah DSS diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. Scott Morton. Istilah ini awalnya hanya untuk aplikasi di masa depan, tapi perkembangannya sekarang sudah lebih dari itu. Selanjutnya yaitu tujuan DSS. Ada 3 tujuan utama yang harus dicapai DSS Morton dan Peter G. Weekend, yaitu yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantinya. Ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer yang efisien atau efisiensi. Kemudian selanjutnya kita lihat yaitu tabel model konseptual DSS. Yang pertama, Order Computer Based System. Kedua, model manajemen. Ketiga, data manajemen. Keempat, Knowledge Manager. Kelima, dialog manajemen. Keenam, manager atau user. Dan ketujuh, data internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok Group Decision Support System GDSS merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama yang menyediakan interface bagi lingkungan bersama. Kemudian perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini adalah groupware. Kemudian asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. Jadi kontribusi GDSS adalah pada suatu pengaturan yang mendukung komunikasi. Adapun pengaturan GDSS yaitu ruang keputusan, jaringan keputusan setempat, pertemuan legislatif dan konferensi bermedia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu groupware. Di sini terdapat fungsi-fungsi utama dari groupware yang dimana ada
surat elektronik, fax, voice messaging, akses internet, bulletin board system, kalender pribadi dan kelompok, konferensi elektronik, manajemen tugas, desktop video conference, akses database, formulir elektronik, dan dokumen kelompok. Kemudian ada juga Lotus Notes yang dimana merupakan salah satu paket dari Groupware yang dikeluarkan tahun 1998 oleh Lotus Development Corporation. Kunci utama keberhasilan Lotus adalah dapat menangani tugas dasar komunikasi pada perusahaan besar dan kecil. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada struktur keputusan, di mana bagiannya ada task struktur, semi struktur, dan terstruktur. Task struktur di sini melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan dapat disebutkan lebih awal. Kemudian semi struktur, di mana di sini situasi tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Kemudian terstruktur, beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk mengarah ke keputusan yang direkomendasikan. Selanjutnya ada tingkat pengambilan keputusan manajemen yang harus didukung oleh teknologi informasi, di mana ada pada tingkatan yang pertama di sini manajemen strategis yang mengembangkan tujuan umum organisasi, strategis, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Kemudian pada tingkatan kedua di sini ada manajemen praktis, di mana sebuah rencana jangka pendek, jangka menengah, jadwal, dan anggaran, serta menentukan kebijakan prosedur dan tujuan bisnis untuk unit perusahaan. Kemudian yang terakhir, pada tingkatan terakhir di sini manajemen operasional yang mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Kemudian ada sebuah tujuan AI atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Di sini tujuannya ada dua. Yang pertama, mengembangkan komputer yang dapat berpikir seperti hanya bisa melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan. Kemudian tujuan yang kedua itu pendorong utama dalam pengembangan AI adalah keyakinan bahwa komputer dapat berfungsi sejalan atau seperti kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Domain kecerdasan artificial intelligence, cognitive science application, expert system atau sistem pakar, physiologic, genetic algoritma, neural network, robotic application, persepsi visual, indera peraba, ketangkasan navigasi, natural interface application, bahasa alami, pengenal bicara, interface multisensor, virtual reality. Aplikasi kecerdasan tiruan. Aplikasi AI yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu kognitif. Banyak pengembang AI didasarkan pada riset dalam cara pengolahan informasi oleh manusia. Robotik. Robot mempunyai kaitan dengan menggunakan komputer yang dapat meniru atau menyalin tindakan dan bahkan penampilan manusia. Alat penghubung alami. Pengembang AI berharap untuk dapat membuat penghubung atau interface antara manusia komputer yang selami mungkin. Next, aplikasi AI di dalam dunia bisnis, yaitu jaringan neural. Model sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan saraf atau otak yang saling berhubungan. Logika tersamar, metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia. Algoritma genetis menggunakan teori random
dari Darwinian dan rumusan matematis lainnya. Realitas semu adalah suatu kenyataan berdasarkan simulasi komputer yang menggunakan pendekatan seperti melakukan pekerjaan sebenarnya untuk menciptakan suatu dunia maya yang dapat digunakan untuk mencari pengalaman melalui suatu tinjauan, pendengaran, dan sentuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.